حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah, hadis yang kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berkaitan tentang sangat ditekankannya 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwasannya salat sunnah pada asalnya afdalnya sunnahnya dikerjakan di rumah apabila memungkinkan. Mungkin jarak rumahnya dekat, tidak terlambat salat wajibnya, jarak masjidnya tidak terlalu jauh, sebagaimana perkataan yang sudah kita lewati kemarin, perkataan Rasulullah SAW, afdalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang itu di rumahnya kecuali sholat apa? Sholat wajib. Hadisnya ada 3. Yang hafal semuanya istorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Naam, yang hafal cuma 2 atau 1, tafadhal. Min salatikum. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan, diperhatikan baik-baik, kita ambil 3. Qala al-mu'allifu asbahullah, babul hasi 'ala sholatil witri. Bab dorongan serta motivasi untuk salat witir. Salat witir paling sedikit 1 rakaat. Paling banyaknya yang sesuai dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fiik, yang beliau alaihi wassalam melakukannya sekaligus untuk qiyamul lail. Nah, barakallahu fiik, 11 rakaat. 11 rakaat
dilakukan ketika sholat tarawih. 11 rakaat tersebut barakallahu fiik ditutup dengan witir. Bisa 3 rakaat langsung, bisa dengan cara 2 rakaat salam kemudian bangkit 1 rakaat salam. Jadi witir 3 rakaat itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Perhatikan ya, dengan 2 cara. Cara pertama 3 rakaat langsung, 1 salam. Allahu Akbar 1 rakaat. Berikutnya lagi Allahu Akbar 2 rakaat. Berikutnya lagi Allahu Akbar 3 rakaat. Nah, 3 rakaat itu salam. Itu yang satu. Yang kedua, boleh dengan cara apa? 2 rakaat salam, kemudian bangkit 1 rakaat salam. Paham? Yang dilarang itu seperti salat maghrib, itu enggak boleh. Mengerjakan witir 3 rakaat seperti salat maghrib bentuknya enggak boleh. Jadi paham enggak? Kalau salat maghrib kan 2 rakaat enggak salam kan? Bangkit lagi kan? Jadi pahami? Nah, kalau salat witir mau 3 rakaat, silahkan langsungan boleh. 1, 2, 3 salam di akhir, paham? Atau dengan cara 2 rakaat salam, bangkit 1 rakaat salam. Yang dilarang melakukan salat witir seperti salat maghrib. Bisa dipahami? Kalau salat maghrib 2 rakaat salam enggak? Enggak. Bangkit lagi kan? Nah, itu enggak boleh. Kalau witir. Paham? Nah, itu. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, salat witir ini adalah salat yang sangat mulia dan bahkan para ulama menyebutkan da'bus salihin, yaitu kebiasaan orang-orang saleh mereka melakukan salat witir atau qiyamul lail ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan ambillah dari sebagian malam engkau bertahajud di situ sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. Paham? Di tahajud, salat malam, qiyamul lail seringnya terjadi setelah tidur. Paham? Dinamakan qiyamul lail, salat malam itu terjadi kapan? Setelah tidur. Jadi tidur dulu, kemudian malam bangun. Walaupun di sana ada hadis yang menjelaskan kalau enggak mampu bangun di akhir malam, paham ya? Khawatir enggak mampu bangun di akhir malam, boleh diawalkan sebelum tidur. Boleh diawalkan sebelum tidur. Misalkan habis isya ya kan, aktivitas mungkin makan, minum, mungkin ngobrol sebentar misalkan. Nah, antum mau tidur, mungkin badannya letih, capek atau sakit. Nah, boleh diawalkan sebelum tidur itu antum salat malam. Paham? Nah, boleh diawalkan. Witirnya di situ sekalian karena khawatir nanti enggak bisa bangun malam. Tapi yang afdal kapan? Setelah bangun tidur. Di akhir malam lebih afdal lagi kalau apa? Sepertiga malam terakhir. Nah, sudah kami sebutkan berkali-kali yang paling inti itu continue, istiqomah. Walaupun 3 rakaat enggak masalah, tapi istiqomah. Paham ya? Terus berkesinambungan. Di situ nanti bertepatan dengan apa? Allah Taala turun ke langit dunia, memberikan berapa jaminan Sufyan? 3 jaminan. Pertama, kalau minta diberi. 2, minta ampun diampuni. 3, berdoa dikabulkan. Paham ya? 3 itu yaitu 3 jaminan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi yang ngomong di situ bukan malaikat tapi Allah Ta'ala. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang mau berdoa aku kabulkan. 1. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau minta aku beri. 2. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mau minta ampun aku ampuni. Yang mengatakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin malaikat. Malaikat kan bukan tugasnya itu kan. Kata mereka bukan itu. Yang turun bukan malaikat. Yang turun malaikatnya katanya. Gagal paham. Kalau seandainya yang turun malaikatnya, niscaya mampu enggak? Berani enggak malaikat mengatakan seperti itu? Siapa yang berdoa kabulkan? Berani enggak? Enggak bisa. Karena yang mengabulkan doa hanya siapa? Hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pastikan yang turun itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan malaikatnya, wala utusannya, wala yang lainnya. Yang turun benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita baca hadisnya, disimak baik-baik. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Muttafaqun alaih. Pendek hadisnya, mudah dihafal.
Dari hadisnya Abdullah bin Umar, kunyahnya siapa kunyahnya? Hizam. Abdullah bin Umar kunyahnya siapa? Sudah kita lewati. Pelajaran pagi Umdatul Ahkam ya kan? Sudah kita lewati juga kan? Abu Abdurrahman, hafalkan. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah SAW beliau berkata, ij'alu, jadikanlah akhir salatikum, akhir salat malam, akhir salat kalian itu apa? Ij'alu akhir salatikum billaili witra, jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir. Ngartikannya gitu. Diperhatikan. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu apa? Witir. Berarti kalau udah witir enggak ada witir lagi. Mafhum? Jadi tidak ada witir dalam satu malam ya. La witrani fil lailah. Itu hadisnya. La witrani fil lailah. Tidak ada dua witir dalam semalam. Mafhum? Jadi kalau antum sudah witir di awal, nanti kalaupun malam antum bangun salatnya boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namanya sunnah mutlaqah. Paham ya? Tapi kalau witir lagi jangan. Sudah pahami? Karena witir itu hanya sekali. Maksudnya apa? Maksudnya antum mau 1 rakaat, 3 rakaat, kalau udah witir ya udah. Itu penutupnya sudah. Paham ya? Penutup salat malam. Mafhum? Makanya ketika Ramadan antum salat tarawih di masjid misalkan, sudah witir di masjid, pulang ke rumah, ya kan? Tidur istirahat. Nanti bangun jam 2 itu bangun, jam 3 bangun misalkan, perlu enggak witir lagi? Enggak perlu. Tapi kalau salat malam, tafadhol silakan, sunnah mutlaqah, salat sunnah mutlaqah namanya. Tapi enggak boleh witir. Bisa dipahami ya? Jadi witir dalam semalam berapa kali? Cuma sekali aja. Paham ya? Mau 1 rakaat, 3 rakaat silakan. Bisa dipahami? Nah, itu penting sekali, jangan sampai salah paham. Boleh enggak kita salat witir 2 kali? Di masjid witir bersama kaum muslimin salat tarawih, pulang nanti tidur, bangun malam, witir lagi, enggak boleh. Paham ya? Seperti itu. Kalau mau salat sunnah mutlaqah. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi salat witir ini adalah salat sunnah yang sangat ditekankan. Mafhum? Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau tidak pernah meninggalkan ketika mukim dan ketika apa? Safar. Bayangkan itu. Beliau jaga itu. Salat witir sama 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jangan pernah malas-malasan ya. Apalagi seorang sunni salafi, ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah mengikuti as-sunnah wal jamaah senantiasa. Nah kemudian apa? Berpegang teguh dengan apa? Dengan al-haq. Seharusnya dibiasakan. Paham ya? Jangan sampai ketika pulang kampung misalkan lupa. Ketika di pondok, masya Allah semangat dia salat malam. Ketika sampai kampung lupa, jangan. Justru ketika di kampung itu, di rumah itu hidupkan. Ajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di situ. Paham ya? Di dalam rumah, bapak dan ibu diajak. Paham ya? Adapun yang lain cukup didakwahi. Maksudnya apa barakallahu fiik? Jadi qiyamul lail salat malam ini pastikan bagi para thalabatul ilm bukan hanya ketika di pondok saja. Di rumah pun justru apa? Kita tanamkan, ajak mereka. Ajak barakallahu fiik abinya, uminya. Kalau punya adik-adiknya diajak, punya saudara-saudara diajak. Kan pahala kan? Barakallahu fiik. Karena terkhususkan seperti malam terakhir ini orang lagi ngantuk-ngantuknya biasanya. Lagi ngantuk-ngantuknya kalau orang tidur lagi nyenyak-nyenyaknya. Selimut pun kalau seandainya sudah terlanjur ditutupkan berat untuk dibuka biasanya. Namanya kecuali yang memang sudah terbiasa. Mafhum? Tapi kalau orang sudah terbiasa, masya Allah biasanya lupa sekali aja, merasa kehilangan. Wah, tadi kok nggak sholat witir ya? Tadi kenapa nggak sholat malam ya? Karena terbiasa dengan kebaikan tadi. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan amalan sunnah sehingga ketika terluputkan dia merasa kehilangan. Itulah. Barakallahu fiik keistimewaan amalan soleh. Barakallahu fiik. Tanamkan di benak kita. Sholat malam pastikan kalau tidak darurat tidak terlupakan. Ketika mukim ataupun ketika apa? Musafir. Ketika musafir belum sampai tujuan, jam 1 malam, jam 2 malam singgah dulu. Ada masjid umum, ya kan? Kita singgah situ istirahat dulu, sholat dulu. Bisa kan seperti itu? Sangat memungkinkan. Nah itulah yang kita barakallahu fiik perlu terapkan. Jangan sampai lupa karena ini walaupun enggak wajib, sunnah muakkadah.
Walaupun hukumnya enggak wajib, Pak, tapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jalla barakallahu fikum. Berikutnya disimak baik-baik. Bab fadli salat duha, bab keutamaan salat duha. Keutamaan salat duha. Perhatikan. Keutamaan salat duha. Nah, ini yang perlu ana tanbih. Untuk yang kesekian kali pastikan antum biasakan salat duha. Paham ya? Jadi mulai pertemuan-pertemuan yang akan datang, peraturannya ditambah. Dulu udah pernah berjalan tapi sekarang mungkin terlupakan kan? Habis pagi itu, habis tasmi'an ya kan? Sebelum aktivitas yang lain, sebelum bubar salat duha dulu. Karena kalau dibiarkan itu lupa biasanya. Paham ya? Nah, kalau antum ingat enggak masalah, tapi jarang sekali. Paham ya? Nanti habis makan pagi 8:30 masuk ke masjid enggak sholat juga. Kalau terbiasa akan sholatnya. Untuk membiasakan barakallahu fiik. Untuk yang berikutnya nanti, mulai hari Sabtu nanti atau barakallahu hari berikutnya, habis setoran tasbih pagi itu sebelum aktivitas pikat atau misalnya sholat duha dulu. Namanya sholat syuruk, sama aja. Paham ya? Barakallahu fiik, 2 rakaat, setelah itu aktivitas yang berikutnya. Karena kalau misalkan ditunda nanti kadang lupa orang. Kadang apa orang lupa, santai bermudah-mudahan dan misalnya, padahal hukumnya sunnah. Tapi apa? Karena hukumnya sunnah itu orang banyak yang lalai. Wah, cuman sunnah aja kok. Ucapan wah cuman sunnah saja itu ucapan yang batil itu. Berarti dia meremehkan apa? Meremehkan sunnah. Enggak boleh. Kalau antum belum bisa, belum mampu, berdoa, ya Allah semoga dimudahkan. Bukan wah cuman sunnah aja kok dipaksa-paksa. Lah kalau enggak dipaksa dia enggak terbiasa. Memaksa, menganjurkan terus-menerus. Barakallahu dihimbau itu biar terbiasa. Biar terbiasa dengan amalan sunnah. Insyaallah diterapkan nanti ya. Kita kompak diterapkan seperti biasanya itu. Setelah tasmi' pagi ya kan, sebelum aktivitas pikat misalnya, duha dulu. Batal wudu, salat dulu duha. Setelah itu baru aktivitas berikutnya. Nanti kalau misalkan mau masuk jam 8:30, mau tambah lagi ya bagus. Paham ya? Ini kalau enggak dibiasakan nanti orang meremehkan, akhirnya ujung-ujungnya enggak salat. Enggak terbiasa salat duha, padahal salat duha ini luar biasa keutamaannya. Barakallahu fiik, bagikan orang sedekah dengan berapa sendi? 360 sendi, bayangkan tuh. Masya Allah, keutamanya besar itu. Kelihatannya sepele itu ya, keutamanya besar. Kita lihat aja biar tambah jelas amalannya bagaimana dan bagaimana kenapa kita menganjurkan. Bab fadli salatud duha, bab keutamaan salat duha. Disimak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalatin bisiyami salati ayyamin kulli syahrin wa raq'atid duha wa an utira qabla an arquda. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Diperhatikan dan terjemahkan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku. Siapa yang dimaksud ini? Khalil sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Khalil kecuali berapa orang? Muhammad Ridha? Kecuali berapa orang yang mendapatkan Khalil, gelar Khalil? 2. Siapa dan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu enggak ada. Yang ada mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Khalil ini kenapa sih? Khalil ini orangnya mendapatkan apa? Kecintaan yang lebih dari mahabbah. Namanya apa namanya? Al-khullah. Ingat-ingat. Namanya apa? Al-khullah. Al-khullah itu kecintaan yang lebih tinggi dari mahabbah. Paham? Ya itu yang dapat cuma 2 orang. Nabi kita Muhammad SAW dan siapa? Ibrahim alaihissalam. Paham? Makanya disebutkan sini, Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku. Paham ya? Nah, maksudnya siapa? Orang yang paling sayangi. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisalatin, dengan 3 wasiat. Diperhatikan 3 wasiat ini. Mampu dikerjakan, kerjakan semampunya. Walaupun tidak mampu, berdoa semoga bisa diberikan kemampuan. Pertama, bisyami salasata ayyamin min kulli syahrin. Dengan puasa 3 hari dalam sebulan. Ini lain loh, jangan ayyamul bid lain lagi. Kalau ayyamul bid khusus 13, 14, 15. Paham? Tapi kalau ini umum, mau di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan boleh.
Intinya 3 hari dalam sebulan. Paham? Senin, Kamis, Senin. Berapa? 3. Bisa dipahami? Tapi kalau ayyamul bid 13, 14, 15. Boleh enggak ayyamul bid? Ana mau puasa ayyamul bid ya, akhi. Tanggal berapa? Tanggal 2, 3, 4. Boleh enggak? Enggak boleh. Ana ingin puasa 3 hari dalam sebulan. Tanggal berapa? Insyaallah tanggal 13, tanggal 17, tanggal 19. Boleh enggak? 3 hari dalam sebulan. Jangan tertukar, pahami baik-baik. Ini umum. Berpuasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Umum enggak? Umum. Di awal bulan boleh, pertengahan bulan boleh, akhir bulan juga boleh. Tapi kalau hadis yang khusus ayyamul bid, puasa ayyamul bid. Nah, kalau ayyamul bid itu harus tanggal berapa tadi? Ayyamul bid yang biasanya bulannya udah mulai terang tanggal berapa? Berapa? Tadi itu tanggal berapa? Kalau ayyamul bid khusus, nggak boleh antum tanggal 1, 2, 3, nggak boleh. Tanggal berapa tadi? Bulan itu ketika bulan purnama besar itu tanggal berapa biasanya? Hah? Yang paling sempurna dulu 15, terus bawahnya 14, terus 13. Itu namanya ayyamul bid. Dinamakan ayyamul bid karena kaitan dengan bulan tadi itu. Mafhum? Nah, ingat-ingat, puasa ayyamul bid itu enggak boleh memilih tanggalnya tadi itu 13, 14, 15. Mafhum? Puasa 3 hari dalam sebulan bebas enggak? Bebas, mau awal bulan boleh, akhir bulan boleh, pertengahan bulan boleh. Boleh enggak, Farid, puasa 3 hari dalam sebulan, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 12? Boleh enggak? Boleh. Karena umum. Boleh enggak puasa ayyamul bid tanggal 5, 6, 7? Enggak boleh. Karena tanggalnya ingatnya 13, 14, 15. Pakai tanggal bulan tapi ya, Komariah ya. Paham ya, na'am, barakallahu fiik, seperti itu, na'am. Bukan tanggalan yang itu, kalau tanggal itu kadang enggak cocok. Mafhum? Seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah, barakallahu fiikum. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan termasuk puasa sunnah. Antum pakai selang-seling pun boleh. Pakai selang-seling, Senin, Kamis, Senin. 3 kan? Boleh. Tapi kalau ayyamul bid khusus tanggal berapa tadi Hafid? Ayyamul bid. Naam, 13, 14, 15. Berikutnya, wa raka'atid duha. Wasiat yang berikutnya 2 rakaat duha. Enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Itu pun cukup. Antum tambah lagi bagus. Tapi pun 2 rakaat enggak masalah. Tapi ini lihat ini. Upayakan continue. Termasuk yang paling baik dan pahalanya bisa dikatakan bertumpuk-tumpuk, bertambah banyak lagi. Apa barakallahu fiik, setelah sholat subuh, ya kan? Dia duduk di masjid, meroja Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, setoran, dia masih di masjid itu. Sampai dia meninggalkan masjid, sholat 2 rakaat sebelum, sholat 2 rakaat duha tadi itu. Kan masuk dalam kategori apa? Sebelum meninggalkan majelisnya kan? 2 rakaat apa? Duha tadi. Paham? Nah, sampai syuruk. Syuruk itu maksudnya ketika matahari apa? Mulai terbit, naik. Setinggi tombak baru boleh sholat. Prediksinya setinggi tombak, sehasta. Paham? Nah, kalau baru muncul, awalnya muncul, boleh nggak sholat azan? Nggak boleh, haram. Karena ada berapa waktu yang dilarang dalam syariat untuk sholat, ada berapa waktu? Barakallahu fiik, Iqbal. Ada berapa waktu larangan sholat? Totalnya ada berapa waktu totalnya? Waktu-waktu dilarang sholat ada 5. 1, ketika terbitnya matahari. Begitu terbit, sholat langsung nggak boleh. Nunggu setinggi dulu, kurang lebihnya setinggi tombak. Prediksi sahasta. Paham? Naam. Sholat duha namanya. Yang kedua, ketika matahari di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah itu belum tergelincir tuh. Pas matahari tengah-tengah pas itu, pas bayangan biasanya pas di tengah-tengah itu. Nah, itu dilarang sholat. Paham ya, larangan yang keras itu. Paham ya, sampai tergelincir. Nah, kalau tergelincir masuk waktu sholat
duhur. Paham ya? Naam. Yang ketiga, ketika terbenamnya matahari. Matahari terbenam, langsung sholat nggak boleh, nunggu dulu maghrib berarti. Paham ya? Kalau matahari terbenam kan orang adzan kan, habis adzan kan sholat 2 rakaat, kemudian baru maghrib kan. Ayo 2 lagi, tambah 2 lagi. Ayo naam, 2 lagi. Muhammad Abdiun. Sangat mudah sekali 2 lagi. Dilarang sholat sunnah di situ. 3 larangan keras disebutkan sama Iqbal ini. 3. Matahari terbit, matahari terbenam, matahari pas di tengah-tengah itu. 2 lagi. Ayo. Labas. Nazril ingat? Labas. Sufyan tahu? Labas. Ibrahim tahu enggak? Ayo. Yang usah tengok-tengok, jawab aja. Kalau enggak tahu, wallah alam selesai. Wallahu wallah alam. Rifat tahu? Habis asar, ayo enam, satu lagi. Sekarang boleh setelah sunnah boleh. Satu lagi. Muhammad Ridho. Habis subuh. Dihafalkan ya. 5 larangan sholat, 3 keras, 2 ringan. Yang ringan ba'dal asr sama ba'dal subuh. Yang keras matahari terbenam, matahari terbit, matahari pas di tengah-tengah. Paham? Paham ya? Wah, ini 5 larangan dalam apa? Dalam sholat. Maksudnya 5 larangan tersebut dilarang sholat di dalamnya sampai barakallahu fiik dapat udzur, yaitu apa? As-shalawat dawatul asbab. Sholat-sholat memiliki sebab. Tapi kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Naam. Di 2 rakaat duha dijaga ya, insyaallah biidznillah kita akan tegaskan lagi. Antum kondisikan 2 rakaat duha ini. Karena banyak orang yang lalai kemudian nggak pernah bahkan, padahal keutamanya luar biasa, keutamanya besar. Masya Allah. Yang berikutnya, wa an utir qabla an arqud, dan wasiat yang berikutnya adalah apa? Agar aku witir sebelum tidur. Utir itu witir, arqud tidur. Agar aku witir sebelum tidur. Ternyata termasuk wasiat, makanya jaga ini. Paham ya? Kapan kok dikatakan sebelum tidur di sini? Kalau tidak memungkinkan bangun malam. Ucapan witir sebelum tidur ini kalau apa? Kalau tidak memungkinkan untuk bangun malam, atau ihtimal yang lain. Paham ya? Orang-orang zaman dahulu kan mereka bergadang tapi belajar. Bergadang, kemudian menimba ilmu, kemudian membaca ilmu, mengajarkan ilmu, barakallahu fiik. Nah, sampai malam, sebelum tidur dia baru sholat malam dulu. Paham ya? Itu ihtimal yang barakallahu fiik, ihtimal yang lain. Tapi ihtimal yang tepat wallahu alam, jadi orang itu tidur, bangun malam. Nah, bangun malam ini sebelum tidur lagi sholat witir maksudnya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, karena yang namanya tahajud itu kan sudah kita lewati. Ngambil dari bagian malam itu tidur dulu. Baru nanti bangun namanya tahajud. Ditutup dengan apa, witir. Mafhum? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang ketiga, bab al-hassi ala sholati tahiyatul masjid. Masya Allah, bab dorongan, motivasi untuk sholat tahiyatul masjid. Paham ya? Sholat tahiyatul masjid itu barakallahu fiik, kalau terjemahan bebasnya itu sholat apa? Sholat penghormatan masjid. Jadi ketika antum masuk masjid dalam kondisi antum berwudu, perhatikan ya, suci, maka dianjurkan untuk sholat apa? 2 rakaat sebelum duduk. Paham? 2 rakaat sebelum duduk. Kalau nggak duduk bagaimana? Kalau nggak duduk ya silahkan berdiri. Tapi kalau mau duduk sholat 2 rakaat. Paham ya? Nah, ini para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kesimpulannya yaitu menggabung itu semuanya. Kalau antum
dalam kondisi suci, punya air wudu, sebelum duduk sholat dulu. Paham? Kemudian kalau misalnya taruhlah antum dalam kondisi batal atau semisalnya mungkin karena ada keperluan, ada hajat, ada hajat dan semisalnya barakallahu fiik yang waktunya sangat simpel dan singkat misalkan, itu masih toleran. Paham ya? Cuman kalau ingin menjaga syariat, terlepas dari itu semuanya, ya sebelum masuk ke masjid wudu. Wudu sholat 2 rakaat. Nah, enggak rugi kan? Pahala. Karena sholat 2 rakaat sebelum duduk ini, nah barakallahu fiik, bahkan ada yang mengatakan wajib gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Kalau aqallu syai' sunnah muakkadah, sunnah tekankan. Paham ya? Ada yang mengatakan bebas, al-amr wasi', perkaranya bebas. Tapi terlepas dari itu semuanya, alangkah baiknya kalau sebelum masuk masjid wudu dulu. Paham ya? Kemudian apalagi mau aktivitas yang lama kan wudu, kemudian sholat 2 rakaat baru duduk. Mafhum? Seperti itu, na'am. Karena nanti ini kaitannya khilafnya panjang ini. Bagaimana kalau kita lagi sakit, kemudian harus keluar masuk. Kalau setiap habis keluar mau masuk sholat, banyak nanti yang dilakukan sholatnya misalnya. Nah, ya intinya barakallahu fi, kalaupun tingkatnya sunnah bukan berarti sepelekan. Berupaya semaksimal mungkin untuk menjaganya. Perhatikan ya, berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menjaganya. Ya sholat 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum duduk. Nah, namanya tahiyatul masjid. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau, kita baca hadisnya di sini. An Abi Qatadah Ibn Rib'i Al-Ansari, namanya. Ini kan langsung disebutkan nama bapaknya kan? Abu Qatadah, siapa namanya? Abu Qatadah Ibn Rib'i Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Abu Qatadah. Siapa namanya? Nah, barakallahu fi Hasan Ibnu Rib'i namanya. Al-Harith. Abu Qatadah namanya Al-Harith Ibnu Rib'i. Paham ya? Al-Harith Ibnu Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mafhum, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Mudah dihafal. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini jaga juga. Kalau memungkinkan, barakallahu fi, istilahnya biar terbiasa mengamalkan sunnah sebelum masuk masjid, mau aktivitas lama, murajaah atau mungkin belajar, wudu dulu. Kemudian salat 2 rakaat sebelum duduk. Dibiasakan salat tahiyatul masjid. Tidak rugi, untung insyaallah. Karena itu termasuk amalan-amalan yang dianjurkan. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Jadi ini hadisnya siapa? Hadisnya Abi Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari. Ibna, kok bisa Ibna, kenapa itu? Kok enggak Ibni? Yang benar Ibni atau Ibna? Secara harakatnya atau keliru harakatnya? Coba perhatikan. An Abi Qatadah, An Abi Qatadata Ibn Rib'i atau Ibni Rib'i yang benar? Yang benar Ibni. Paham ya? Karena apa? Karena Qatadah di situ bukan mansub, dia majrur dia. Majrur sebagai mudhaf ilaih dari Abi, ya kan? Cuman kenapa di fathah? Karena termasuk isim yang tidak boleh tanwin, termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi yansharif ketika majrur dengan apa tandanya? Fathah. Lihat itu, ya kan? Makanya setelahnya kan seharusnya kan sebagai ataf yang terbadal kan Ibni. An Abi Qatadah Al-Harith Ibni. Al-Harith Ibni Rib'i, bukan Ibna ya, itu keliru ya. Nah, dikondisikan. Itu yang tepat, Ibni Rib'i. Naam. Ini yang kita baca, ada 3 hadis, dihafalkan pada pertemuan yang akan datang, setorkan, mudah sekali hadisnya, pendek, sering didengar, dan bahkan barakallahu fiik, mudah untuk dihafal. Pastikan bisa dihafal 3-3-nya. Semangat barakallahu fiik, karena semuanya ini kebaikan tentunya kembali pada kita semuanya. Nah, ketika antum hafal, diamalkan, diterapkan, kemudian diajarkan, insyaallah باذنillah azza wajal manfaatnya dunia dan
akhirat. Naam, karena menghafal hadis termasuk perkara yang dianjurkan. Karena hadis termasuk apa? Termasuk hujjah, argumen. Bagaimana perkataan para ulama? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Yang menghafal hadis akan apa? Akan kuat argumennya, akan kuat dalilnya, akan kuat hujjahnya. Tapi orang kalau enggak punya hafalan, la Al-Qur'an wala as-sunnah, andalannya apa? Medsos. Medsos. Paham ya? Andalannya Mbah Google. Andalannya Syekh Al-Allamah Google. Paham ya? Andalannya internet. Itu nanti kalau internetnya mati, pening kepala. Ya enggak? Kalau internetnya mati, pening kepalanya, kuota habis bingung. Sinyalnya lemah, enggak bisa bicara. Tapi kalau sinyal kuat, internet lancar, kuota penuh, dah semua pertanyaan dijawab sama dia. Ya? Nah, sudah enggak belajar, wala datang ke majelis ilmu, wala diperhatikan nih, wala menghafal Al-Qur'an, wala menghafal As-Sunnah, bayangkan itu. Andalannya apa? Mbah Google tadi. Selesai sudah ketika enggak ada lampu, enggak ada listrik, enggak ada juga barakallahu sinyal, bingung dia, enggak bisa apa-apa. Ini motivasi buat kita semuanya, hafal itu penting. Zaman sekarang orang kan pengennya instan. Tahu instan antum? Sesuatu yang sudah jadi. Sesuatu yang sudah jadi itu banyak campurannya, banyak modifikasi. Kalau kita nggak tahu dalamannya, komposisinya nggak tahu, bisa rusak nanti. Mafhum? Makanya ilmu sangat penting sekali. Hadir di majelis ilmu, walaupun istilahnya tidak setiap hari, tapi apa? Menyempatkan di situ nanti apa? Barakallahu fiik. Ada sesuatu yang dia akan dengar, sesuatu yang dia akan dapatkan berupa ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Adapun kalau mengandalkan internet atau mengandalkan medsos atau semisalnya, itu tidak bisa menjamin. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.